Imam Syafi'i hebat itu toh, disodorin tulisan Jepang gak iso moco, gak iso nulis. Jangankan Imam Syafi'i, Habib Umar yang sekarang ada di Jakarta ini loh, kon nulis hono coroko nak iso, kon nulis hono coroko gak iso, kon moco hono coroko juga gak bisa. Artinya gak iso moco, gak iso nulis itu seperti ini gitu loh. Bukan berarti beliau Rasulullah itu bodoh, itu tidak. Memang dikersake Gusti Allah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sebabnya kalau Rasulullah bisa baca, bisa menulis, maka orang-orang kafir itu akan menuduh Rasulullah telah membuat tulisan karya tulis sendiri, kemudian menyandarkan, mengatakan ini adalah wahyu firman Tuhan lewat malaikat Jibril dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasulullah seperti itu gitu. Gitu loh. Ini artinya kan memang ulama-ulama dulu juga seperti itu. Jadi makna daripada nahwu itu perubahan harokat akhir kalimat. Jadi kalau ada lafaz Z, kamu bisa membedakan antara dun dan din, berarti kamu ahli nahwu kamu. Masya Allah. Ada lafaz Z, kemasukan ja'a menjadi ja'a. Ada Z, kemasukan ro'a itu menjadi. Ada Z, kemasukan maratubi menjadi. Ada ayat ribu, tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim menjadi. Di waktu kemasukan amil nawasib menjadi. Di waktu kemasukan amil jawazim menjadi. Berarti kamu sudah paham nahwu. Nahwu itu toh perubahan harokat akhir kalimat. Lah nanti kalau Ustaz, kalau isim yang mabni, fi'il yang mabni, huruf yang mabni loh. Kok jelas mabni apa mabni? Enggak bisa berubah dipikir. Bi selama-lamanya bi. Enggak pernah ada bi berubah menjadi bu atau ba. Nggak pernah. Namanya saja mabni ya. Doroba itu selama-lamanya doroba. Nggak pernah doroba berubah menjadi doroba, dorobu, dorobi, nggak pernah. Seumamanya toh ada doroba, dorobu, dorobat. Itu yang asli, itu bukan fi'il madi, bukan. Itu perubahan-perubahan itu yang asli fa'il isim domir. Itu fa'il isim domir itu. Ada doroba, itu alif musanna, dorobu wawu jama, artinya ini domir ya. Kalau seperti ini enak mempelajari nahwu, enak. Nah apa nahwu? Selesai kan perubahan harokat akhir kalimat. Nanti kalau tidak bisa berubah namanya mabni. Selesai. Kemudian perubahan fa fi'il ain fi'il lam fi'il ini, perubahan fa fi'il ain fi'il lam fi'il ini, perubahan ini namanya sorob. Apa sorob? Ada lafaz zaidun, madinya zada, mundorinya yazid, masdarnya zaidah, waziyadatan. Waziyadatan, ini namanya sorob. Perubahan fa fi'il ain fi'il lam fi'il namanya sorob. Apa sorob? Apabila kita sudah paham perubahan akhir kalimat, perubahan fa fi'il ain fi'il, kemudian kita memahami lafaz yadribu artinya sedang memukul, memahami zaid artinya adalah orang yang namanya zaid, yadribu sedang memukul. Kamu memahami makna daripada zaid dan yadribu, memahami maknanya, itu namanya lugat. Apa lugat? Awas tak kok tanggal 20, tanggal 30, 31. Ilmu itu bila nempel, kalau nggak nempel jenenge ra ilmu. Ilmu itu yang sudah mutajamid di dalam qalbu. Ciri-ciri orang itu kalau nggak potongannya nggak ngalim ini seperti itu. Wah yang ngaji gak ngaji, bareng ngaji ngantuk. Dia
dia enggak lazat. Lazat dia ini ono mangan ora tau ngantuk. Lazat dia itu dengan harta benda. Caranya dipaksa, jangan ngantuk. Saya ngajar kamu ini bukan berarti wah Ustaz semangat terus. Berawal dulu juga saya paksa. Bukannya ujuk-ujuk terus, enggak, saya paksa. Saya paksa untuk berusaha memberikan yang terbaik. Saya nggak mau tahu dengan ekonomi saya. Hancur karepe. Gak penting. Hancur karepe. Dunia ini milik Gusti Allah, gak milik manusia. Jadi nahwu perubahan harokat akhir kalimat, sorof perubahan fa'il ain fi'il lam fi'il, lughat adalah bahasa. Setelah kamu memahami tentang ini, setidaknya kamu harus ngerti bahwa yang dipelajari di kitab kuning itu, yang dipelajari di Quran itu, yang dipelajari di hadis itu, fa innal Quran lughatul arabiyyah wa inna kalama rasulillahi bilughatil arabiyyah wa jamil kutub al-musannafat fi kutubi salafis salih bilughatil arabiyyah. Kalau semuanya itu adalah berbahasa Arab, setidaknya kita harus memahami bahasa Arab. Karena memahami bahasa Arab ini murni untuk agama. Tidak ada satupun perusahaan yang mewajibkan yang mendaftarkan harus bisa berbahasa Arab, enggak ada. Memahami nahwu saraf lughat dulu. Orang memahami nahwu saraf lughat murni agama. Tapi kalau orang memahami muhadasah bahasa Arab, enggak keren, podo eken keren. Santrine kaf antum, ta'al, jelis, limada, matamu. Nyatanya bahasa Rafi fasih setelah disodorin kitab gak iso maca kitab. Bagaimana? Malah kadang-kadang itu pinter bahasa Inggris. Kadang-kadang pinter bahasa Inggris. Pinter bahasa Inggris disodorin kitab nggak bisa. Terus ini pondoknya ini ya apa pondok bahasa apa piye? Ujung-ujungnya ini. Makanya kamu kita belajar di tempat ini dalam rangka untuk memahami Quran. Quran kita ini berbentuk bahasa Arab. Dan yang ada di Al-Quran itu dari alif alamim nyampe mentok itu cuma ada dua itu. Ada mabani, ada ma'ani. Ada yang tidak punya makna, ada yang punya makna. Yang tidak punya makna seperti contoh alif lamim. Alif lamim ini tuh nggak punya makna. Sopo sing ngomong muni alif lamim itu adalah alif itu Allahu, lam itu latifun, mim itu majidun. Halah olehmu ngarang dhewe oleh. Kuping kaku terjepiping. Gedang digeget batu madang. Kodok nate kondodo. Ana kodok teko ning adik. Kodok teko mesti ndodok. Itu kan oleh merekayasa singkatan toh. Saya ngomong gini toh. Sebelum kamu ngomong meni dua, sudah dulu ini. Sudah dulu ini. Sing ngomong muni buah khuldi lu sopo? Sing ngomong muni buah khuldi itu iblis. Kita orang tau melu bahasane iblis akibatnya ngomong muni buah khuldi. Jadi iblis ngomong gini sama Nabi Adam. Sini ning, abi ngombenan kok awet mau. Kiai cap kaki tiga. Sing belikan seperti ini tuh nggak beli jajan. Anggap saja ini jajan kamu. Jangan sampai dan tidak boleh minta kiriman. Santi-santi sing nyubsidi saya tuh nggak boleh minta kiriman dan nggak boleh jajan. Kalau masih jajan dan masih minta kiriman jangan. Nanti orang kamu jerit, nanti orang tua kamu jerit nanti.
Yang dipelajari itu toh di Al-Quran itu toh, ada mabani, ada ma'ani. Apa mabani? Mabani itu tidak punya makna. Alif lam mim ini nggak punya makna ini. Ini adalah sebuah ayat yang sakral dari zaman dulu sampai sekarang. Para ulama angkat tangan, bahkan beliau bodoh semua. Biasanya sih keren, biasanya gini, wallahu alam bimuradi. Hanya Allah yang maha tahu. Maksudnya aku goblok ngono maksudnya iki. Cuma wonge iki rada gen ketok pantes ngono. Sing ati orangnya nggak bisa. Akhirnya kiai-kiai biar ngaji kan mesti wallahu alam bisawab. Maksudnya wallahu alam bisawab iki aku goblok aku ngono. Maksudnya ngono. Mas santi-santi ra ngerti. Wallahu alam bisawab. Maksudnya wallahu alam bisawab bubar. Jadi di Al-Quran itu ada beberapa lafaz yang sulit dipahami dan ada beberapa lafaz yang bisa dipahami. Semuanya itu nurun minallah, cahaya dari Allah. Pemahaman kitab itu murni dari Allah, bukan dari otak manusia itu. Kalau benar-benar otak manusia, tentu kita orang itu seperti kambing. Kambing itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa berpikir dia. Biasanya kok embek kabeh, ngeleh yo embek, kewargen yo embek, golek anake yo embek, lan duwe bojo yo embek. Biasanya kok embek kabeh. Mbok sekali-kali ana wedhus guyu cekikian ngono. Kok ana sing guyu. Ana wedhus itu tadi dibelikan spring bed suruh tidur malah ra iso turu. Kayak kowe. Kon turu nggunake spring bed malah ra iso turu. Ya, Mas Alma. Coba di Al-Qur'an itu toh yang dipelajari cuman ini doang, kalimah. Jadi alif lam mim surat Fatihah, surat Al-Baqarah, terus nyampe surat An-Nas, itu yang dipelajari itu kalimah. Kalau kamu sudah paham kalimah, artinya kamu sudah memahami semua kosakata yang ada di Al-Qur'an. Kemana? Tidur. Lu malah melayu tak tutuk engko. Kang Parani, Kang. Parani suruh tidur. Parani Mamat. Parani. Mamat. Tidur. Tidur. Yang dipelajari itu cuman kalimah. Apa kalimah? Udah, kalau kamu sudah ngerti kalimah adalah ucapan yang satu, artinya kamu sudah memahami semua kosakata. Nanti kalau ditanyai bismillah ba apa? Kalimah. Apa kalimah? Ucapan yang satu. Ismi apa? Kalimah. Kalimah apa? Ucapan yang satu. Allahi apa? Kalimah. Apa kalimah? Ucapan yang satu. Pokoknya ba ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi alhamdu lam Allahi Rabbi al-alamina ar-Rahmani ar-Rahimi. Semuanya adalah kalimah. Kalimah itu ucapan yang satu. Udah selesai. Nggak perlu saya bulet-bulet nih. Saya dipelajari cuma itu doang kok. Mau ada bertahun-tahun ditanya kalimah nggak pecus reson jawab. Ancan kowe iki ngeteno beras, ngeteno duit. Apa kalimah? Kata metode arba'in itu yang dipelajari cuma kalimat doang. Kalau kamu sudah hafal berarti sudah selesai. Adapun masalah neruske ora kan urusanmu. Ilmu lama ilmu mergo gaya. Mergo gaya ini. Ini pelajari cuma kalimat doang. Lagi pula nak orang nak rati terus lebih lapo. Hidup kita ini lebih lapo narono acara-acara ini. Kiai saya doakan semoga bangunnya anak ini selesai. Lo. Nah, selesai berarti pondokku cuili. Nah, saya sudah selesai. Ini selesai lagi. Beli tanah belum selesai pembayaran, wis ana nawari meneh, tak sanggupi meneh tawane dhewe. Lho, durung lunas meneh wis ana sing seperti itu. Selesai kukut deh. Coba kalimah
dari dulu nyampe sekarang ila yaumil kiamat, kalimah itu toh pasti ada 3. Ada berapa kalimah? Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Fi'il, huruf. Cuman itu toktil. Kamu kok paham kalimat ada 3 isim, fi'il, huruf? Udah, kamu sudah menguasai semua kalimat yang ada di Al-Quran. Semua kalimat yang ada di Al-Quran tidak lepas dari isim, fi'il, huruf. Di jurumiyah, di imriti, di tasfikul kholan, di mutamimah, di imriti, di kawakibud duriyah, di al-asmawi, di kotrinada, wabuh gitu. Saya dipelajari ngono-ngono ikut tak. Gonta ganti kitab, gonta ganti kitab, intinya seperti itu. Pada karo gonta ganti bojo, isinya loro, menyenangkan dan menyebilkan. Menyenangkan, kadang-kadang yang menyenangkan, kadang-kadang menyebilkan. Ganti bojo ya isinya loro tong, menyenangkan dan menyebilkan. Semono iku terus. Yang sampean ganti kitab opo wae, kalimah pasti ada 3. Apa? Isim. Apa isim? Apa fi'il? Apa huruf? Kitab apa saja angger isim mesti bagiannya 2. Kalau tidak murab ya mabni. Kenapa yang didahulukan murab? Mergo yang paling akeh murab. Seumpamanya to ada mabni paling 11. Pujul-pujul sithik. Kok gak ditulis semua Ustaz? Lha ngapalno 11 wae sira ngelu. Tambahin meneh ngentekno bodrek. Isim ada 2. Sebutkan murab mabni. Apa murab? Apa mabni? Ingat-ingat itu. Kita ini toh harus bisa membalas jasa ke orang tua. Cukup orang tua kamu melahirkan kamu dan mengantarkan pondok. Udah, setelah itu toh dieksekusi sendiri. Jangan butuh kiriman, jangan butuh uang. Dieksekusi yang bagus, yang alim. Sekali saya tugasi langsung diselesaikan. Saya ngomong muni Safina tembuskan 7 hari. Tembuskan, jungkir wale, nggak perlu mlebu sepiteng. Nanan belajar tenanan nyampe malam ini loh, nyampe subuh. Saya tuh kalau lihat santri belajar tuh seneng. Tapi kalau dolanan HP itu masya Allah musibah. Santri tak biarkan bawa HP itu untuk melatih hati saya. Untuk melatih hati saya jangan terpengaruh dengan keadaan. Jangan terpengaruh dengan keadaan. Mamanya ada yang menyalahgunakan perintah nasihatin doang. Coba. Kalimah isim ada 2. Murab mabni. Apa murab? Apa mabni? Isim yang murab ada. Diterangkan pada halaman. Isim yang murab ada 8. Sebutkan. Kitab apa saja, kitab sing gudi-gudi, ada Al-Makuti, ada Qadil Qudud, ada Jami'ud Durus ya, ada apa itu, ada Mawsu'atun Nahwi was Sarfi wal I'rab, ada Hasya Al-Khudori, ada Hasya Al-Sobban. Kitab sing gudi-gudi itu semuanya itu toh intinya isim murab itu ada 8. Cuman itu saja. Yang pertama isim mufrad. Apa isim mufrad? Isim mufrad ada. Sebutkan. Apa muncorib? Apa guru muncorib? Yang muncorib contohkan. Guru muncorib contohkan. Yang muncorib kukut selesai. Tidak ada penindak lanjutnya, itu enggak ada. Kalau dia selesai ngapain? Gonta ganti, gonta ganti, gonta ganti. Mempelajari satu kitab. Memahami arba'in aja nggak pecus. Gonta ganti, gonta ganti. Kalau kamu pengen ganti kiai gitu, selesaikan dulu ilmu saya. Kalau ilmu saya selesai, aku wis angkat tangan toh baru. Kamu kan nembus ke 7 kitab, bercerap pecus, klotak lapuk, klutik.